yang mengedit, yang memiliki kalimat atau suara itu yang perlu kami klarifikasi di sini. Gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sore ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berjumpa. Pertama-tama ada beberapa poin dan hal yang terkait dengan peristiwa atau persoalan kegaduhan antara Pak Dodi dan Pak Faisal yang perlu dan harus kami lakukan klarifikasi. Nomor satu, terkait dengan video yang kemarin viral, ya, saya harus menjelaskan kenapa kemarin pada saat saya press conference juga saya agak sedikit terpancing emosi karena saya jujur saya tidak suka melihat video yang diberikan oleh Pak Dodi pada saat kita jumpa pers, video di mana video TikTok atau edit-editan itu buat saya kontennya tidak mendidik atau tidak baik. Nah, itu yang membuat saya terpancing. Ya, dalam hal ini juga perlu kita klarifikasi bahwa kami selaku kuasa hukum memang ya tidak mau atau tidak ingin melihat persoalan ini ke belakang. Jadi pada hari kami menandatangani surat kuasa dengan Pak Dodi, memang kami sepakat untuk tidak melihat persoalan ini ke belakang atau dari awal. Karena apa? Kami tidak ingin nanti malah menjadi memancing emosi dan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pada saat itu kami beriktikad baik dan berniat baik. Hari itu adalah hari bagaimana ke depan kami berupaya untuk bisa menjembatani kedua belah pihak. Ya, namun demikian Pak Dodi kemarin di press conference memperlihatkan video tersebut yang ya jujur saya selaku seorang bapak juga tidak suka ya melihatnya. Itu satu. Kedua, mungkin Kang Erik ada yang mau ditambahkan dalam peristiwa hal kemarin. Jadi begini, kami selaku kuasa hukum, saya dan Pak Sunan katakanlah diskusi dengan klien kami Pak Dodi dari hasil diskusi itu, dan katakanlah ada beberapa data maupun dokumen yang kami terima itu disampaikan kepada kami selaku kuasa hukum. Dari situlah kami memahami itu dan sepenuhnya disandarkan atas data dan dokumen yang kami peroleh itu, gitu. Sehingga kami menyampaikan itu dalam arti kiasan yang lebih luas, pengertian siapakah yang memviralkan. Artinya buka dulu topeng di sini bukan secara letterless atau harafiah, gitu. Pada saat itu yang memakai katakanlah bungkusan apa gitu ya, yang itu kita ketahui bahwa itu adalah almarhum Bibi. Namun kita lebih fokus kepada siapakah yang memviralkan, itu yang pertama. Dan yang kedua, siapakah pemilik atau yang mengutarakan kalimat yang keterkaitannya dengan nama daripada klien kami Dodi. Mengedit ya. Gitu. Jadi itu yang mengedit juga gitu. Nah, kita lebih cenderung konstruksi hukumnya itu adalah ke arah sana. Jadi bukan literally atau secara harafiah yang memakai topeng itu, tapi adalah siapakah di balik ini. Topengnya itu maksudnya di situ. Kiasan. Yang memviralkan, yang mengedit, yang memiliki kalimat atau suara itu yang perlu kami klarifikasi di sini gitu. Itu yang pertama. Dan sisi yang kedua, bahwa kami selaku kuasa hukum tentunya juga berupaya yang terbaik dalam arti kata pengacara yang baik,
atau setidaknya kami gitu memiliki atau mempunyai prinsip bahwa perdamaian itu adalah suatu hal yang baik. Jadi lawyer yang baik adalah lawyer yang bisa mendamaikan para pihak. Oke. Jadi saya sambung. Baru 2 hari saya menerima kuasa ya dari Pak Dodi, yaitu jatuh pada hari Kamis ya. Ya. Pada hari Kamis. Lalu alhamdulillah karena juga kami memiliki niat yang baik ya dalam persoalan ini, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan memberikan jalan saya untuk bisa bersilaturahmi dengan Pak Faisal dan Ibu kemarin pada hari Minggu. Artinya kami kemarin bertemu ya, saya perlu klarifikasi, bukan di tempat Pak Dodi atau bukan di bukan di tempat Pak Faisal, bukan di tempat Pak Dodi, dan juga bukan di tempat saya. Tapi saya harus klarifikasi bahwa tempat tersebut adalah di sini, di mana saya rasa ini adalah tempat yang netral. Di sini tempat rumahnya ibu-ibu atau emak-emak se-Jakarta Barat ya Bu ya. Ya, Ini betul. rumahnya Ibu ya, difasilitasi untuk kami bisa bertemu. Sehingga tidak ada yang merasa kenapa saya harus ke sana, kenapa nggak dia yang ke sini gitu ya. Dan alhamdulillah pertemuan kemarin sama-sama baik dan kami tidak saya dan Pak Faisal beserta keluarga tidak membicarakan persoalan hukum, tapi lebih kepada bicara mengenai kabarnya Gala sekarang saat ini dan kedepannya rencana-rencananya seperti apa. Di situ kita bicara kekeluargaan ya, tidak ada kaitan dengan persoalan hukum. Bahkan saya juga tidak mau tahu bagaimana sih awalnya ya, karena buat saya menceritakan awal mungkin saja orang ada hal-hal yang tidak enak sehingga nanti bisa kembali emosionalnya, maka bukan itu. Nah, perlu diketahui juga saya menemui Pak Faisal itu dengan itikat baik, silaturahmi dan membawa sinyal perdamaian. Karena saya sebelumnya saya tanya sama Pak Dodi ini harus segera diakhiri. Saya selaku penasehat hukum menasehati Bapak supaya tidak berlarut-larut kegaduhan ini atau miskomunikasi ini menjadi konsumsi publik atau tontonan masyarakat yang tidak mendidik. Karena Pak Dodi pada saat itu bilang, ya Mas Sunan, saya siap kalau untuk berdamai segera, tapi saya minta pemulihan nama baik saya. Oke, targetnya adalah itu, sehingga saya dengan nawa itu yang baik, dengan bismillah saya menemui Pak Faisal. Tidak bicara hukum, hanya bicara Pak Faisal, kira-kira kalau Pak Dodi mau berdamai ya, menurunkan segala ego, Pak Faisal bagaimana? Nah, alhamdulillah Pak Faisal menyambut baik. Perdamaian yang saya harapkan adalah